106 Dian Tirta, selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas ya. Gimana kabarnya hari ini para Smartizen di rumah maupun yang ada di sekitaran kampus? Semoga menjalani hari-hari ini dengan sehat ya, dengan penuh semangat, dengan penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti biasa nih, kali ini Bara akan menemani kalian semua di dalam program Guru on Radio kurang lebih selama 3 jam. Dari jam 10 sampai dengan jam 12. Kurang lebih 2 jam. Dari jam 10 sampai dengan jam 12. Oke. Jadi buat Smartizen di rumah semua yang kemarin sudah dari kemarin sudah mengikuti kita, atau ada juga nih yang belum mengikuti kita. Kemarin kita bahas soal CPNS ya. Kali ini kita akan kembali membahas soal CPNS yang sebentar lagi akan dibuka nih, seleksi CPNS tahun 2021 ya. Jadi untuk Smartizen semua, pantengin kita terus ya, karena kita mempunyai informasi yang sangat penting, informasi yang sangat informatif, juga aktual dan terpercaya. Oke, Smartizen, jangan kemana-mana. Cek 106 Dion Tirta, Smart Energy. Selamat pagi Semuanya. Gimana tadi di perjalanan, Gifar? Ya, alhamdulillah sehat-sehat aja. Alhamdulillah ya. Aman-aman aja. Aman ya. Aman-aman aja, nggak ada. Cuaca Panas sih emang. Panas sih parah ya. sih. Jadi tadi seperti yang udah gua bahas ya di opening, kita akan melanjutkan nih membahas soal CPNS yang kemarin kita udah bahas nih. Oke, seru banget pasti ya. Seru. Kurang lebih kita bahas kemarin itu 10 ya? 11 sampai 10 ya? Iya, 10 sampai 10 ya? 10. Sekarang soal kita lanjut ya. Kita akan lanjut ke soal-soal berikutnya. Kemarin itu kita sampai kepada soal itu demokrasi. Iya bener. Iya, 10 soal. 10 soal ya kemarin ya. Hari ini kita juga insya Allah akan membahas 10 soal juga nih untuk Smartizen. Semoga cukup ya. Semoga cukup. Karena kemarin cukup, harusnya cukup sekarang. Harusnya cukup. Ya, penting loh ini. CPNS sudah mulai dibuka ya? Iya. Lu udah daftar belum? Aduh, belum. Belum kepikiran. Masih mikir dulu. Oh iya. Masih ngobrol sana sini sama keluarga ya. Iya, skripsi juga belum beres kok. Gitu. Belum beres. Gimana? Gue belum juga, belum daftar. Oke, langsung saja ya. Nanti aja daftarnya. Soal nomor 11. Langsung aja. Nih soal nomor 11 ini gue bacain ya. Oke. Syarat-syarat suatu konvensi dapat dinyatakan sebagai konstitusi tidak tertulis adalah: A. Tidak mengandung unsur yang melanggar Pancasila. B. Dipergunakan berulang-ulang dalam penyelenggaraan negara. C. Tidak bertentangan dengan UUD. D. Memperhatikan pelaksanaan UUD. Dan E. Dibuat oleh presiden dan lembaga tinggi negara lainnya. Oke. Jadi syarat-syarat suatu konvensi dapat dinyatakan sebagai konstitusi tidak tertulis. Apa nih ya? Ini susah sih soalnya nih. Ini menjebak sih ya. Bukan menjebak lagi nih. Gua pusing sih. Ini baca soal aja bingung gitu. Syarat-syarat satu konvensi dapat dinyatakan sebagai konstitusi tidak tertulis. Apa jadi maksudnya jadi kalau ini jawabannya, kalau menurut gua itu ada di yang A dan juga yang C. Tidak mengandung unsur melanggar Pancasila sama tidak bertentangan dengan UUD. Itu menurut lo ya? Itu ngejebak tuh antara dua itu tuh. Karena karena syarat-syarat, karena ada kata-kata syarat-syarat sih di situ. Kalau sebenarnya kita harus tahu dulu sih si konvensinya ini apa maksudnya ya. Jadi kita cek aja boleh kali ya. Langsung aja jawabannya adalah ternyata tidak apa-apa. Jadi syarat sama-sama. Iya benar, nggak apa-apa. Syarat konvensi adalah diakui dan dipergunakan berulang-ulang dalam praktik penyelenggaraan negara. Ya. Tidak bertentangan dengan UUD 1945, memperhatikan pelaksanaan UUD 1945. Oke. Sebenarnya lu juga masuk tadi ya yang tidak bertentangan ini. Iya, sebenarnya masuk juga, sebenarnya bener ya. Iya. Tapi lebih tepatnya bentar 11 diakui. Oke. Tapi ya ini. Tapi yang jadi kesimpulannya kali dibuat oleh presiden dan lembaga tinggi negara lainnya. Oke, masuk. Oke, yang kedua. Lanjut ya. Kehadiran Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 pada tahun 1908 menandai permulaan pergerakan nasional di Indonesia. Budi Utomo diketuai oleh A. Dr. Wahidin Sudirohusodo. B. Dr. Sutomo. C. Insinyur Soekarno. D. Haji Samanhudi. E. Ali Sastromijoyo.
Ali Sasro Amijoyo, oke. Oke. Kali ini gue Oh, sering ini lihat sih. tokoh-tokoh ini ya. Gua sering dulu kan ini sering tuh di buku sejarah ya. Budi Utomo ya. SMP. Benar. Gue kira jawabannya udah jelas ya. Smartizen juga harusnya sih tahu. Harusnya tahu ya. Jawabannya adalah yang B sih kalau menurut gua. Yang B ya, Dr. Sutomo ya. Ya. Kita lihat jawabannya. Betul sekali. Betul sekali Bung Gifar ya. Ini soalnya pendek-pendek ya. Bener. Soalnya pendek-pendek. Jadi Budi Utomo ini diketuai oleh Dr. Sutomo ya pada tahun 1908. Oke, jadi soalnya ini menarik ya. Menarik ini soal ini Iya, ini berkaitan dengan sejarah ya. Pengetahuan umum sebenarnya. Pengetahuan umum ya. Benar, kan? benar, Oke, benar. lanjut Bung Gifar, boleh kali. Nomor 13 ya. Ya. Pembangunan ekonomi Indonesia yang berdasarkan Pancasila menganut sistem ekonomi A. Liberal, B, monopoli dan persaingan bebas, C, yang tidak mengakui kepemilikan individu, D, berdasarkan moralitas ketuhanan dan kemanusiaan, yang E. yang disertai penindasan dalam mencapai cita-citanya. Wah, Waduh. ini menjebak nih. Ini menjebak nih kalau menurut gua. Iya, Menjebaknya yang mana? iya. Yang C dan juga yang D kalau menurut gua. Oke. Karena pembangunan ekonomi Indonesia kan tidak mengakui kepemilikan individu, semuanya milik rakyat. Oh, Betul benar, kan? benar. Berdasar dan yang D berdasarkan moralitas ketuhanan dan kemanusiaan. Pembangunan ekonomi juga harus pakai moral dan juga menggunakan asas ketuhanan apalagi kemanusiaan. Benar, Gitu, karena Par. biasanya macunya ke Pancasila ya, ketuhanan yang Maha Esa gitu ya. Ketuhanan yang Maha Esa. Tapi kalau menurut gua sih jawabannya udah jelas ya. Yang mana? Yang D sih. Yang D ya, coba Iya. kita lihat jawaban Barat. Apakah benar nomor 13 jawabannya D? Ketuhanan dan kemanusiaan. Betul sekali. Keren. Berarti udah masuk PNS lu udah. Daftar cepet. Udah daftar ya? Iya, Langsung daftar. aja kali ya daftar CPNS lah. Karena pendaftarannya udah mulai dibuka nih. Iya, jadi Siap pembangunan syarat. ekonomi Indonesia yang berdasarkan Pancasila menganut sistem ekonomi yang berdasarkan moralitas dan ketuhanan dan kemanusiaan. Oke. Itu dia 3 soal ya. Seru ya kita bahas 3 soal. Lebih seru lagi kalau kalian terus merhatiin mantengin kita di Yoi. program Guru on Radio. 106 di Om Tirta Smart Energy. Masih di Guru on Radio dengan Gifar dan Bara Masih di ya. Guru on Radio. Kita masih membahas soal pendidikan Pancasila dan sekitarnya ya, kewarganegaraan. Kewarganegaraan buat Ya. CPNS. Oke, buat calon-calon pegawai negeri sipil. Yoi. Teman-teman semua nih ya. Dari segala umur kurang lebih dari 19 sampai dengan 35 ya. Iya ya, Iya, segituan sih. segitu ya. Segitu. Oke, lanjut Bar. Oke, lanjut deh. Next. Tadi udah 3 soal kita bacain. Soal kita bacain. Sekarang lanjut nomor 14. Oke. Daerah penghasil bauksit di Indonesia adalah A. Bontang, B, Pulau Buru, C, Lapangan Arun, D, Pulau Tarakan, yang E. Pulau Bintan. Nah, ini di luar kapasitas gua nih, serius dah. Ini benar-benar di luar kapasitas nih. Lo tahu bauksit itu apa, Bar? Bauksit itu sebenarnya gue pernah dengar tapi lupa gitu. Coba kita menerka-nerka aja, kita cocok logi ya, coba ya. Iya, kalau menurut gua sih ini jawabannya ada di Pulau Tarakan sih. Oh iya. Bisa. Bisa. Ini Atau semuanya. kalau gue di Pulau Bintan, karena orang-orang di Pulau Bintan tuh ramah-ramah. Lah, Karena bauksit duduk masuk. Oke, jangan terlalu serius-serius ya, Tolong dibantu, tolong dibantu. Oke, the next-nya jawabannya. Jawabannya adalah Tolong dibantu. bener. Wah, Gifar luar biasa. Bener kan? Kasih penjelasan. Alasannya ini bauksit nih apa ini bauksit nih? Daerah penghasil bauksit Indonesia adalah Kijang di Pulau Bintan, Riau. Terus juga ada di Singkawang, Kalimantan Barat, dan juga di Kalimantan Tengah. Itu dia. Bener kan? Benar. Keren gue, keren. Gue aja kaget loh. Oke. Lanjut. Oke. Tujuan pemerintah membentuk LPS dalam perbankan adalah A. Menyehatkan bank yang mengalami kerugian, yang B. Memberikan kucuran dana pada bank yang tidak sehat, yang C. Menjamin semua simpanan nasabah di Indonesia, yang D. Menjatuhkan sanksi pada bank yang tidak sehat, yang E. Melaporkan transaksi bank yang mencurigakan pada pemerintah. Oke. Tujuan pemerintah LPS-nya nih apa sebenarnya? Harus Kita kasih lihat pengertian. kita kasih harus lihat. cari tahu dulu ya, Ya, kalau misalnya kita- pengen mencari jawaban. LPS LPS adalah Lembaga Penjamin Simpanan. ya. Oke. Jadi
tujuan pemerintah membentuk si lembaga penjamin simpanan dalam perbankan adalah yang mana nih menurut lo, Bar? Kalau menurut gue sih yang E, Melaporkan transaksi bank yang mencurigakan pada pemerintah. memberikan bantuan dong. Yang E katanya. Ini memberikan bantuan, Cuk. Bukannya nomor 15, nomor 15 kan? Oh, sorry. Melaporkan transaksi bank yang mencurigakan pada pemerintah. Yang E ya? Iya. Kalau menurut gua sih C lah ya, menjamin semua simpanan kali. Oke, karena menurut gue ini jawabannya membingungkan. Iya, ini emang rada Karena hampir-hampir ini ya. Tiga jawaban Mendekati itu, gitu. tiga jawaban itu positif jawaban apa? Iya, Menyehatkan, memberikan kucuran, menjamin. Ini menyehatkan. Nah, yang D sama E ini jatuhnya negatif konotasinya. Oke. Menjatuhkan sanksi dan melaporkan transaksi. Nah, kira-kira yang mana nih yang Kira-kira jawabannya jawaban menurut panitia CPNS nih ya? Iya. Jawabannya nomor 15 adalah jeng E. Wih, bener banget, keren. Oke, jadi gimana Far penjelasannya Far? Jadi si lembaga penjamin simpanan atau LPS ini adalah suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia, yang mana badan ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang RI nomor 24 tahun tentang lembaga penjamin simpanan yang ditetapkan pada 22 September 2004. Tapi dia penjelasannya menjamin simpanan, tapi jawabannya gimana nih? Coba lihat jawabannya. Melaporkan. Berarti gue yang benar menjamin simpanan kan? Iya. Bisa. C, jawabannya sebenarnya C, ini udah salah nih dia nih. Ini soalnya di penjelasannya tuh C, kalau menurut penjelasan ya. Menurut penjelasan yang C. Menjamin menjamin simpanan nasabah di perbankan Indonesia. Oke, Gitu. lanjut nomor 16. Baca Pak. Salah satu kesepakatan Indonesia dengan negara G20 dalam KTT di Toronto kemarin adalah A. Menuntaskan pemulihan ekonomi global. Yang B. Mempercepat perdagangan bebas. Yang C. Mengurangi emisi gas rumah kaca. Yang D. Pemberian dana bantuan kepada negara miskin. Yang E. Memberikan bantuan program ekonomi kepada negara G20 yang berkembang. Oke. Jadi jawabannya mana Far? Kesepakatan Indonesia ya. Iya. Dengan negara Pasti G20. positif nih, jawabannya positif nih. Benar. Semuanya Kayaknya A sih, menuntaskan pemulihan ekonomi global. Iya. Kayaknya ya. Kayaknya gua nggak tahu. Coba kita lihat jawabannya. Jawabannya. Wih, benar. Jadi KTT G20 ini kemarin menghasilkan kesepakatan bahwa negara G20 harus menuntaskan pemulihan ekonomi dan mencegah timbulnya krisis di dunia baru. Nah, karena kan memang lagi pandemi ya. Betul. Pandemi ini ekonomi dihajar habis-habisan sih. Jadi tujuan negara-negara yang tergabung dalam G20 ini adalah untuk memulihkan ekonomi. Yoi. Yang tentunya sangat terdampak akibat pandemi COVID-19. Betul, dan mencegah timbulnya krisis dunia baru. Itu dia. Oke. Kalau begitu kita selingin dulu kali ya. Udah 3 soal aja Udah ya. 3 soal ya kita bahas ya. Kita selingin lagu dulu nih. Dulu ya. Ada ungu. Ada ungu seperti yang dulu. Guru on radio. How was your day, Smartizen? Hope it's all good. Oke. Karena sebentar lagi mau weekend ya. Karena sebentar lagi mau weekend, malam Jumat nih ya kan. Udah malam Jumat. Biasanya kalau untuk para orang-orang yang pekerja nih ya, kalau udah hari Kamis menuju Jumat tuh mood buster banget ya. Oke. The mood was good. Mood booster ya. Mood booster gitu. Because this weekend is really close for us. Lu tadi bahasa Inggris nih. Ini latihan. Oh iya. You want to speak English fluently, you must try. Yes. Okay, the next question is Number 18. number 18. Yeah. 70. 17. Iya nggak sih? Oh iya betul. Iya benar. 70. Oke. Pancasila tidak mengenal fasisme sebab fasisme bertitik tolak pada A. Pemusatan pada beberapa orang. B. Material modern dan individualisme. Dan yang C. Mengutamakan individualisme radikal. D. Memaksakan praktek liberalisme. E. Pemusatan kekuasaan pada satu orang. Oke. Jadi yang mana nih Gifar? Menurut Gifar? Kalau menurut I gitu. Apa ya? Kalau gua sih tahu jawabannya. Kalau mending lu aja deh kalau tahu jawabannya. Enggak, kalau menurut gua fasisme itu kan satu paham yang memang sangat
mengagung-agungkan satu orang gitu, Oke. ya kan. Jadi pemusatan kekuasaan. Jadi ya. Iya, karena Adolf Hitler kan dulu kayak gitu kan. Iya. Pada Ini masanya siapa? Mussolini. Iya, kan. Iya. Coba kita lihat jawabannya ya. Jawabannya nomor 17 adalah betul sekali. Yang mana adalah Pancasila tidak mengenal fasisme sebab fasisme bertitik tolak pada pemusatan kekuasaan pada satu orang dan dipimpin oleh seorang Diktator ya. Pokoknya patokannya fasis Jerman aja gitu. Lanjut. Piagam internasional yang memperkuat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia adalah A, Bills of Rights, B, Atlantic Charter, C, Magna Carta, D, Perjanjian Versailles, E. Persetujuan Wina. Yang mana nih ya? Kalau menurut gue yang A sih. Bills of Rights. Iya. Kalau gue kali ya. E kali ya. Iya. Coba kita lihat nomor 18. Jawabannya adalah mana nih guys? Terus. Piagam Atlantik ternyata. Nggak ada yang benar ya. Nggak ada yang benar. Dibacain dulu, Pak. Biar jelas Atlantic netizen nih. Charter ya. Iya. Jadi Piagam Atlantik ini di tanggal 14 Agustus 1941 ditandatangani oleh Franklin Delano Roosevelt yang mana Presiden Amerika pada saat itu ya, dan juga Winston Churchill, Perdana Menteri Inggris pada saat itu. Isi pokok dari piagam itu adalah sebagai berikut. Tidak boleh ada perluasan daerah tanpa persetujuan dari penduduk asli, yang pertama. Oke. Yang kedua, setiap bangsa berhak menentukan dan menetapkan bentuk pemerintahannya sendiri. Oke. Yang ketiga, setiap bangsa berhak mendapat kesempatan untuk bebas dari rasa takut dan bebas dari kemiskinan. Nah, Ya. next. Yang kedua, piagam San Francisco. Ternyata gimana sih ini? Gimana sih? Iya benar ya. Iya benar. Benar. Piagam San Francisco merupakan piagam PBB yang diresmikan dan ditandatangani oleh 50 negara sebagai negara pertama menjadi anggotanya. Dalam piagam PBB ini disebutkan, kami akan meneguhkan keyakinan akan dasar-dasar hak manusia sebagai manusia sesuai dengan harkat dan derajat manusia berdasarkan atas hak-hak yang sama, serta berusaha memajukan rakyat dan tingkat kehidupan yang lebih baik dalam suasana kemerdekaan yang luas. Berdasarkan kedua piagam itu, maka bangsa Indonesia berhak menentukan nasibnya sendiri, berhak untuk hidup bebas dari kemiskinan serta rasa takut. Maka berdasarkan piagam tersebut pula proklamasi kemerdekaan Indonesia memiliki kedudukan yang kuat baik secara nasional maupun internasional. Nah, sebenarnya ada dua ya piagam yang membantu menguatkan Indonesia merdeka, tetapi yang ada di soal kan cuman ada si Atlantic Charter doang. Jadi ya udah, berarti jawabannya B. Ya, Atlantic Charter. Gila, langsung jadi PNS aja harus tahu nih. Parah. Begini-ginian ya. Oke. Ini baru kewarganegaraan loh. Kewarganegaraan ini. Iya, belum yang lain. Set. Ya Allah, tolong. Susah bener ini mah. Nextnya. 19. Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal A, 13 Agustus 1945, B, 14 Agustus, C, 15 Agustus, D, 16 Agustus, E, atau 17 Agustus 1945 ya. Menurut Gipar yang mana, Pak? Jepang menyerah tanpa syarat ya. Kalau menurut gua 13 kali. Antara 13 dan 14 sih kalau gua. Oke, kita lihat aja ya. 19 pada 6 Agustus dan 9 Agustus, 15 Agustus jawabannya. Oke. Nah, jadi memang pada tanggal 6 dan 9 Amerika Serikat menjatuhkan bom di Hiroshima dan Nagasaki. Betul. Kemudian 9 Agustus Uni Soviet melancarkan penyerbuan ke koloni Jepang di Manchuria atau Manchukuo yang melanggar fakta netralitas Soviet Jepang. Kaisar Hirohito campur tangan setelah terjadi dua peristiwa mengejutkan tersebut dan memerintahkan Dewan Penasihat Militer untuk menerima syarat-syarat yang ditawarkan sekutu dalam deklarasi Potsdam. Oke. Setelah berlangsung perundingan di balik layar selama beberapa hari dan kudeta yang gagal, Kaisar Hirohito menyampaikan pidato di radio di hadapan rakyat pada 15 Agustus 1945. Dalam pidato radio siaran suara Kaisar Hirohito membacakan perintah kekaisaran tentang kapitulasi sekaligus mengumumkan kepada rakyat bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Oke. Pemicunya adalah Hiroshima dan Nagasaki itu ya. Iya. Dibom, terus Uni Soviet juga melancarkan penyerbuan. Udah di akhirnya mereka menyerah kepada sekutu ya tanpa syarat. Oke, jadi nextnya kayaknya kita putar lagu ya, Pak. Lagu dulu soalnya udah 3 soal. Lumayan panjang soalnya ya. Yoi, ini Oke. ada Megan Thee Stallion, Dengan Savage.
Energetic, Eh, back yeah. with us again in program Guru on Radio. Betul, masih bareng Gifar dan Bara ya. Iya, betul sekali. Dan kita bakal lanjut bahas soal-soal. soal. Tadi kita sudah sampai kepada soal nomor 22 ya. Dua-dua. Dan lanjut sekarang nomor 23 ya. Ya, the number of James and Michael Jordan. Oh, 23. Oke. Sumber hukum dari keputusan hakim terdahulu yang dijadikan dasar keputusan oleh hakim-hakim lain dalam memutuskan perkara yang sama disebut A. Statute, B, Custom, C, Jurisprudensi, D, Treaty, E. Doctrine. Lo apa jawabannya? Menurut gua Kalau gue sih C. Jurisprudensi. Jurisprudensi. Kalau gua statute. Oke. Oke, Jawabannya adalah jawabannya C, benar Bara ya, jurisprudensi ya. Oke, gimana Par penjelasannya Par? Jadi jurisprudensi adalah keputusan hakim, yang mana keputusan hakim terdahulu yang dijadikan dasar keputusan oleh hakim-hakim lain dalam memutuskan perkara yang sama. Oke. Simpelnya gitu ya. Lanjut Next soal. nomor 24. 24. Kobe Bryant. Oke, hukum yang mengatur tata cara melaksanakan serta mempertahankan isi dari hukum material disebut hukum A, material, B, format, C, privat, D, publik, E. positif. Oke, jawabannya menurut lo yang mana, Bar? Kalau menurut gua ini formal. Formal ya. Formal. Hukum yang mengatur tata cara melaksanakan serta mempertahankan isi dari hukum material disebut hukum formal. Kalau gua coba A deh. Material. Material juga. Sesuai dengan soalnya ya. Jawabannya adalah Formal ternyata ya. Jangan terkecoh Jangan makanya. terkecoh. Oke. Bener. Hukum formal adalah hukum yang mengatur tata cara melaksanakan serta mempertahankan isi dari hukum material. Kan siapa tahu ada pemikiran sama kayak gue ya. Oh ini material nih. Ini ada material juga. Mungkin sama ya jawabannya gitu kali ya. Dulu gue SMA sering kayak gitu gue. Bener. Tapi ini CPNS jangan main-main. Jangan Kalau main-main. SMA bisa main-main. Betul ya. Oke. Lanjut nomor 25. Berikut yang bukan merupakan raja dari kerajaan Singasari adalah A, Tohjaya, B, Ken Arok, C, Raden Wijaya, D, Ranggawuni, E. Anusapati. Oke. Menurut lo? Dari namanya Singasari. Kalau gua Ken Arok sih. Ken Arok karena Ken Arok Bukan Singasari dia? Bukan Singasari, Cirebon apa? Kediri apa? Kalau nggak salah ya. Oke. Kalau salah ya, mohon maaf. Kalau Anusapati deh gua. Anusapati ya. Namanya keren soalnya Anusapati. Jawabannya nomor 25 adalah C. Salah dua-dua. Bener ding. Lu ya? Lu apa sih? Oh enggak yang bener. bukan, yang C. Yang bukan C, Raden Wijaya ya. Jadi raja dari kerajaan Singasari ada Ken Arok, Anusapati, Tohjaya, Ranggawuni dan Kartanegara. Oke. Ken Arok dan Ken Dedes. Yang bukan adalah Raden Wijaya. Oke. The next is Lanjut satu lagi ya. Satu lagi nih biar seru nih ya. Masa puncak kejayaan Sriwijaya pada saat kepemimpinan A, Dapun Tahyang, B, Balaputra Dewa, C, Sanggrama Wijaya Tumaga, D, Samaratungga, D, Pramuwardani dan E. Pramuwardani. Pramuwardani. Oke. Jadi jawabannya apa Pak menurut lo Pak? Jawabannya adalah Kalau gue sih yang B. Balaputra Dewa. Iya. Kalau gua D deh, Samaratungga. Oke. Samaratungga. Oke. Balaputra Dewa. Baladewa. Oh bener. Jadi nomor 26 jawabannya B. Balaputra Dewa ya. Oke. Jadi masa puncak kejayaan kerajaan Sriwijaya ini pada saat kepemimpinan Balaputra Dewa. Oh mungkin ini Ahmad Dhani itu filosofisnya dari sini ya? Mungkin bisa jadi Baladewa ya. Oke. Udah 4 soal tuh. Kita kasih ya. Seru ya buat Smartizen semua. Jadi jangan kemana-mana. Tetap dengerin pantengin kita di Guru on Radio. 106 Dion Tirta Smart Energik. Iya, Smartizen masih di Goron Radio bareng Gifran Bar tentunya ya. Tadi kita sedikit agak tegang-tegang ya. Kenapa ya? Tegang-tegang. Masih pagi udah tegang aja kenapa emang? Biasa. Sebagaimana anak muda pada umumnya sedang menonton NBA. Oh iya. Mungkin ada calon-calon para CPNS nih ya, Iya, calon guru juga yang nonton NBA gitu ya. Iya, calon CPNS kan anak-anak muda nih. Wih bener, pasti. Seru banget sih. Yang suka basket sih nonton sih ya. Nonton. GSW sama Lakers tadi. Oke, nextnya. Lanjut lagi kita bahas soal lagi ya. Sip. Udah beres soal tadi NBA-nya. Iya.
Sekarang nomor berapa sih? Nomor 27. 27. Oke. The lucky number 27. Oke, berikut ini yang merupakan salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno kecuali A, Mausoleum B, Colossus di Rhodos, C, Gereja Konstantinopel, D, Taman Gantung Babilonia, E. Patung Zeus. Menurut lo yang mana? Keajaiban dunia kuno Kecuali loh ini. kecuali Iya, hati-hati nih ya, hati-hati Smartizen ya. nih, Taman Gunung kan keajaiban dunia kuno. Yang merupakan salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno kecuali kali ya Patung Zeus. Patung Zeus tuh Keajaiban dunia bukan? Kalau menurut Keajaiban. nggak tahu ya. kalau gua sih kalau gua Soalnya kecuali ini yang ditanya kecuali. Taman Gantung. Taman Gantung Babilonia Iya. ya. Coba kita lihat jawabannya 27 adalah C ternyata. Apa tuh? C apa tuh? Gereja Konstantinopel Gua pengen jawab ya. itu tadinya padahal. Seperti biasa. Lu kayak anak yang paling pintar di kelas terus Iya. dia salah gitu untuk pertama kalinya. Gua pengen jawab ini Iya, padahal. Oke. kayak gitu tuh. Jadi next ya Far. Jadi emang 7 keajaiban dunia kuno nih ada piramida Giza, terus ada Taman Gantung Babilonia, Mercusuar Iskandaria, Patung Zeus termasuk ya, Kuil Artemis, Mausoleum Halikarnassus dan juga Colossus di Rhodos. Oke. Di Rhodos ya. Itu jadi di antara semua yang tadi disebutin yang nggak ada tuh cuman gereja Konstantinopel. Karena yang ditanya kecuali ya. Oke. Yang 29 sekarang. 28 dong. 28. Mata uang lira adalah mata uang dari negara. Aduh, gue harus tahu nih. Gue tuh seneng. Yang A, Spanyol, B, Turki, C, Finlandia, D, Italia, E. Mesir. Ya apa Far? Kalau gue sih 3. Antara 3 nih. Apa? B, C, dan E. Turki, Finlandia, atau Mesir? Lira. Sebentar, lira. Bukan salira ya. Lira. Kayaknya Mesir deh. Mesir kalau gue Oke, Mesir. Gue Finlandia. Oke, Ya. nomor 28 nih coba kita lihat. Italia. Oh enggak tahu ya. Baru tahu loh gue. Tahu gue. Oke, jadi mata uang lira adalah mata uang dari negara Italia, mafioso. Gue kira euro pakainya Italia. Enggak ya ternyata ya. Oh, ternyata lira. Lira ternyata. Oke. Ini pengetahuan juga nih, Pengetahuan teman-teman. baru. Oke. Buat oke. calon pegawai negeri sipil siap-siap nih. Pertanyaannya out of the box banget sih. Parah, ini emang pengetahuan umum ya. Sistem mata uang Italia lah ditanya. Oke, lanjut. Terakhir ya. Di antara pernyataan berikut yang tidak tepat berkaitan dengan sistem pemerintahan di Amerika Serikat adalah A, bentuk negara federasi, B, presiden hanya sebagai simbol negara saja, C, menerapkan sistem pemerintahan presidensial, D, terdapat pemisahan yang keras antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang E. pemilihan presiden dan wakil presiden dalam satu paket secara langsung. Lo yang mana, Far? Aduh, yang mana ya? Kalau gue sih yang C. Yang C menerapkan sistem pemerintahan presidensial. Karena kan mereka itu sistem pemerintahannya kan liberal ya. Oke. Jadi yang Iya sih. jadi kan ini kan udah jelas tuh bentuk negaranya Yang tidak federasi. tepat ya. Iya, Soalnya yang ditanya itu. Jadi kan Amerika tuh kan punya negara-negara bagian kan. Betul. Negara bagian Texas, Texas, Chicago. benar. Jadi presiden kalau dinyatakan di sini presiden hanya sebagai simbol negara ya benar. Yang presiden hanya sebagai simbol negara. Karena di tiap daerahnya ada dibagi lagi ya. Iya, Kayak tadi negara bagian lagi. ada pemimpinnya. Kalau sistem presidensial kan itu berbentuknya kayak di kita, satu pemerintahannya dipegang Sama presiden. kekuasaan tertinggi dipegang presiden. Oke. Sebagai Jawabannya adalah B ternyata. Amerika mengatur sistem pemerintahan presidensial. Presiden sebagai kepala negara, simbol negara, dan sekaligus kepala pemerintahan. Oh, jadi gimana tuh? Jadi ya presiden selaku pemimpin ya sebagai simbol apa? Simbol negara gitu Oke. Pak. Jadi ya kayak tadi gue bilang, presiden itu memegang kekuasaan penuh tertinggi. Walaupun sistem negaranya di sana federasi ya, bukan negara kesatuan kayak di kita. Oke deh, itu dia gitu ya. soal-soal yang sudah kita bacakan ya. Oke, kalau begitu Buat akan hari ada ini. azan dulu kali ya. Ada azan ya, udah masuk waktu azan udah ya. Kita udah masuk waktu zuhur ya. Buat temen-temen yang mau sholat dulu, ya kan, makan-makan dulu. Bener. Silahkan. Oke.
106 Dion Tirta Smart Energy. Yo, Smartizen, terima kasih ya udah dengerin kita. Iya. Sekarang udah jam 12 juga. Iya, kita sudah menemani kita dari jam 10, Pak. Bener Iya, banget. Kita udah membahas soal-soal yang cukup seru hari ini kan. Bener, ada berapa tadi? Hampir 20 soal. 20 soal kita bahas. Iya, 19 karena soalnya pendek-pendek juga ya kan, Iya. tapi lumayan Ini melatih. soal pendek tapi nusuk. Pendek tapi nusuk, ngeri nggak tuh ya kan, Iya, kayak kalau- pisau pramuka tuh ya. Pendek tapi nusuk. Buat Smartizen semua, terima kasih sekali lagi. Selamat menjalani hari-harinya yang lagi kerja, ya Bener. kan? Tetap Bener, semangat. tetap semangat. Yang lagi di rumah juga sehat-sehat terus, Yoi. ya. Yang lagi di sekitaran kampus, Betul. semangat mengerjakan tugasnya, mengerjakan segala urusannya. Betul, semoga dilancarkan ya semuanya ya. Semoga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Oke, Mohon kalau maaf begitu. gitu ya kalau misalkan kita banyak salah-salah kata. Amin, betul banget sih. Banyak-banyak salah-salah jauh. Bener. Oke, kalau begitu seperti biasa. Ini bukan perpisahan yang harus ditangisi. Karena Cih. kita akan kembali Di hari Selasa tentunya. ya jam 1 sampai dengan jam 3. Oke? Yoi. Bara pamit. Giver pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.